Sesungguhnya sebenarnya pengalaman kami di 1970-an. Namun waktu itu belum ada aturan main yang memang siapa penyelenggara dan seterusnya. Tapi pemerintah sudah mengadakan perjalanan haji yang khususnya dengan perjalanan laut, dan kemudian Indonesia memiliki pesawat dengan Garuda Indonesia. Nah, akhirnya menggunakan pesawat di tahun 70-an, kalau nggak salah sekitar tahun 72 atau 73. Dan akhirnya ayah saya, seorang tua saya, membuat sebuah divisi Timur Tengah ke Arab Saudi khususnya, dan berkembanglah. Akhirnya tahun 83 kita harus berubah menjadi atlet, dan kami merasa tidak punya hak kalau dimulai dari tahun 70-an itu karena bentuknya berbeda. Sementara ada satu keputusan atau undang-undang yang akhirnya resmi bahwa swasta yang menjalankan umroh dan haji harus berupa biro perjalanan, dan berkembang sampai sekarang dengan izin Departemen Agama, PTU, dan PHK. Waktu itu Patuna itu terdiri dari 3 perusahaan. Paknya Pen Travel, tuhnya Tunas, nanya Terabu. Tapi setelah mereka bisa menjalankan sendiri, kita berpisah. Jadi Patuna ini sekarang namanya sendiri saja. Ketika itu masih disebut ONH Senda Jepit, karena di sananya di tempatnya bukan di hotel, di asrama biasa. Dulu karena memang masih swasta, kami menggunakan untuk haji itu bisa gunakan paspor hijau atau paspor umum, dan pemerintah menggunakan paspor coklat untuk haji, di mana paspor coklat hanya diperuntukkan berhaji saja. Berkembang, akhirnya kami harus ikut di dalam paspor coklat, tidak boleh lagi paspor hijau karena disebut ONH Plus waktu itu. Sehingga ONH ini adalah bagian dari haji pemerintah, dan kami harus beli paket haji pemerintah. Yang harus kami beli itu adalah tiket dan dokumentasi saja. Tapi lambat laun di tahun 2000-an, akhirnya kami harus keluar dari prosedur itu. Kami tetap menggunakan paspor coklat sebagai mendapatkan visa haji, tapi sudah tidak lagi menggunakan pesawat atau fasilitas ONH pemerintah atau BPIH sekarang ini. Hingga berangkat dan pulang kami harus charter pesawat sendiri sesuai dengan program paket yang sudah kita tawarkan ke jemaah-jemaah haji. Sedikit perkembangan di tahun 2000-an itu selain visa haji yang dikeluarkan oleh kuota pemerintah Arab Saudi dan kuota internasional OKI, kita akhirnya berusaha untuk mendapatkan visa tambahan, itu di mana haji reguler sendiri sudah penuh kuotanya dan kita sudah tidak lagi dalam perebutan antrian. Sehingga sejak tahun 2007-2008 visa Prodah itu sudah jadi satu alternatif yang akhirnya diresmikan di tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 8 bahwa visa Prodah atau visa Mujamalah diperbolehkan dan dikelola oleh penyelenggara haji khusus atau PHK. Ahmadu Rabbi subhanahu alladhi ya'lamu ma fawqal ardi wa ma tahta thara wa la yaghibu an ilmihi dabibun namli fil layli illa asra. Subhanahu alladhi sabbahat lahu samawati wa amlatuha wan nujumu aflakuha wal anharu asmakuha wal biharu wahitanuha wal ardu wasukanuha. Pasar itu sedang tidak baik-baik saja dengan bangkit dari pandemi. Daya beli masyarakat sedang turun. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini dunia global, dirasakan oleh rekan-rekan stakeholder yang ada di Arab Saudi bahwa dunia sedang turun 25% permintaannya. Tetapi di Indonesia lebih dari 25%. Di Indonesia itu hampir 50% daya belinya turun. Namun yang 50% yang mempunyai daya beli ini adalah 30%-nya mereka di luar Jawa. Di tahun 2023 ini sehingga kami merasakan
juga ada penurunan penjualan di umroh. Namun alhamdulillah di haji ini kami punya tabungan sejak sebelum pandemi, sehingga kami juga mendapatkan percayaan dari masyarakat, dari calon haji cukup besar, bahkan kami nomor 2 terbesar di tahun 2023 yang lalu dan 2024 yang akan datang. Insya Allah demikian kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan bis Biru 7 sedang melakukan perjalanan untuk melempar jumroh akobah. Saat ini Saudi pun melakukan beberapa inovasi dari transportasi. Salah satu contohnya yang mana sekarang perjalanan dari Madinah Mekah ataupun sebaliknya itu menggunakan kereta cepat atau biasanya kita sebut Haramain Railways. Itu adalah salah satu moda transportasi yang sekarang umum digunakan oleh para jemaah haji dan umroh untuk mempersingkat waktu perjalanan antar kota tersebut. Tapi yang membedakan kita dengan travel lain, jika saya berpindah dari Madinah ke Mekah, kita selalu mengutamakan mikot itu di Bir Ali. Kemudian setelah itu baru langsung ke stasiun kereta. Untuk di Madinah sendiri, tepatnya Raudhah, mungkin sebelumnya kita ke Raudhah itu harus mengantri. Nah, kalau sekarang itu harus menggunakan aplikasi atau mungkin aplikasi nusuk dan juga harus mendapatkan konfirmasi dari muasasah. Muasasah itu adalah salah satu provider yang mengeluarkan visa. Kita bergabung dengan beberapa muasasah yang cukup besar dan terkenal untuk menjamin visa kita, kemudian jadwal-jadwal Raudhah itu tepat dengan apa yang kita jadwalkan untuk para calon jemaah haji maupun umroh. Kita juga didampingi oleh para ustadz yang insya Allah yang profesional dan mereka semuanya mempunyai sertifikat ibadah haji. Penerbitan visa, dulu kan di waktu zaman di MT Haryono itu masih dengan menggunakan stiker ya. Jadi stiker itu ditempel, dicetakkan segala macam. Dulu banyak sekali kehabisan yang namanya stiker. Nah, saat ini visa ini cukup begini. Jadi elektronik visa. Alhamdulillah Patuna Travel memberikan pelayanan kepada karyawan sangat luar biasa. Sebelum melayani penjelasan terkait umroh dan haji, karyawan-karyawan semua sudah dibekali. Saya sudah diberangkatkan umroh 7 kali, kemudian haji 1 kali di tahun 2023. Sehingga penjelasan product knowledge yang akan kita sampaikan kepada jamaah lebih tepat, lebih mengena. Terus berjaya Patuna di umur yang 41 tahun. Selalu amanah di usia 41 tahun ini. Selamat 41 tahun untuk Patuna. Barakallah fi umrik. Selamat ulang tahun Patuna yang ke-41. Semoga kita selalu bisa memaksimalkan pelayanan kepada calon jemaah haji maupun umroh. Selamat ulang tahun Patuna yang ke-41. Semoga makin baik dalam pelayanan. Semoga Patuna sukses selalu. Selamat Milad untuk Patuna Mekar Jaya yang ke-41. Semoga berkah dan sukses selalu. Patuna 41 tahun semoga semakin jaya. Selamat Milad Patuna yang ke-41. Selamat Milad Patuna yang ke-41. Semoga Bapak Samres Sugadi beserta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahan, dan kedepannya Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Patuna. Di usia ke-41 tahun ini, semoga Patuna makin jaya. Merdeka!